Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Oke guys, tadi ada yang bertanya ke saya saat saya menunjukkan ngepost tentang sukses story salah satu member Upwork Indonesia, yaitu Mas Ahmad Rosid yang nembus remote work kurang lebih kemarin atau lusa. Oke, kemudian beliau bertanya, setelah itu apa sih Pak yang dilakukan kalau sudah nembus remote work di Upwork itu? Tepatnya bertanya adalah, maksudnya apakah seperti keterima kerja, apakah di hire secara full time, kontrak panjang, dan lain sebagainya. Itu pertanyaannya. Maka akan saya coba deh breakdown apa sih sebenarnya yang terjadi begitu kamu approve di Upwork. Jadi kamu bisa saat ini membuka upwork.com, kemudian mencoba mendaftar. Namun kadang-kadang nggak semua orang ke approve. Jadi ada suatu teknik yang itu saya buat sebagai bagian dari bootcamp untuk memastikan kamu diterima. Jadi kamu bisa loh saat mendaftar di Upwork, kamu isi informasinya, begitu submit, kamu nggak diterima. Misalnya kamu berkali-kali coba untuk edit pun nggak keterima. Itu bisa menjadi bottleneck. Oke, karena itu saya tawarkan di layanan web bootcamp saya adalah memastikan kamu diterima. Nah, setelah kamu diterima, kamu harus mempersiapkan namanya profile page, yaitu apa sih yang akan dilihat oleh klien saat dia melihat profilmu di Upwork. Jadi kamu di situ detailkan beberapa hal, dan ini juga menjadi bagian dari layanan bootcamp remote work, yaitu agar profilmu stand out dan dipandang tidak sebagai profil yang ecek-ecek, yaitu profil yang sembarangan. Itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, kamu mulai mencari job. Mencari job ini bisa gampang-gampang susah. Kamu tidak bisa seperti serampangan ya, cari job mana aja, kemudian kayaknya ini bagus, di-apply aja. Kamu nggak bisa seperti itu, karena kerja remote work itu bisa membuat kamu patah hati. Karena misalnya kamu sudah mencoba berkali-kali, 30 kali ngirim lamaran pekerjaan misalnya, tapi nggak diterima juga, itu bisa membuat kamu patah hati. Oke? Salah satu teknik remote work yang kami tawarkan di remoteworker.id adalah memastikan kamu meng-apply job yang peluang diterimanya besar. Jadi skip job yang kemungkinan kamu ditolaknya besar, skip aja, kamu fokus job yang peluang kamu diterima itu besar. Sudah, itu ketiga. Kemudian yang keempat, kalau kamu sudah menemukan job yang kamu sukai, yang peluangnya diterima besar, maka kamu meng-apply. Apply ini seperti kamu mengirim cover letter, atau cover letter itu surat pengantar kurikulum vitae ya, kalau kamu di kerjaan onsite. Teman membuat cover letter. Nah, membuat cover letter ini juga ada triknya, ada tipsnya, yaitu jangan sembarangan juga, dan berbeda dengan saat kamu mencoba mencari job job onsite. Nah, ini sebenarnya kunci paling utama untuk menembus remote work. 90% usahamu adalah membuat cover lettermu itu stand out. Karena kamu tidak berkompetisi dengan teman satu RT lo ya. Kamu berkompetisi dengan teman-teman satu dunia, satu planet bumi. Karena kalau kamu ada klien yang ngepost job jam 12.00 misalnya, maka 5 menit kemudian itu bisa rame. Dan bisa rame itu bisa dicoba apply oleh orang-orang dari Rusia, Amerika, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Filipina, dan lain sebagainya. Nah, maka gimana caranya kamu agar punya cover letter yang stand out, yang memastikan kamu dibaca atau di-reply, yang kemudian melanjutkan ke kontrak. Oke, itu langkah selanjutnya. Nah, kami juga sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat proses meng-apply job ini nyaris automated. Jadi saat kamu mendapat job, aplikasi akan membaca job description dan akan memberi kamu suggestion untuk cover letter template yang bisa dipakai. Nah, sementara bentuk suggestion kami adalah masih konsultasi online, langsung aja ngobrol ke kita akan bantu, dan juga dibantu dengan video untuk membuat cover letter.
Nanti kita sedang mengembangkan aplikasi untuk dia nyaris automate. Jadi kamu akan bisa ngambil job, kemudian aplikasi akan melakukan analisa dan akan memberikan suggestion untuk cover letter yang bagus. Oke, kamu mau apply job sudah dengan cover letter, kamu submit, kamu tunggu. Begitu kamu tunggu, akan ada job masuk. Nah, kalau kamu disukai oleh klien akan melakukan yang disebut interview job. Interview itu sekedar dia suka sama cover letter kamu dan dia masih ngobrol dulu dengan kamu. Misalnya dia bertanya-tanya, hey, jobku seperti ini, kira-kira kamu bisa apa enggak? Kamu baca, kemudian kamu cek. Kalau bisa, kamu ngobrol lagi. Ngobrol itu via chat loh ya, jadi nggak perlu khawatir tentang bahasa Inggris. Via chat. Nah, di sini kamu bisa negosiasi, misalnya harganya berapa dan lain sebagainya. Nah, job itu ada dua jenis, yaitu hourly dan fixed price. Hourly itu saya lebih sukai sih. Misalnya kamu per jam dibayar $20, sekitar 260 ribu misalnya. Per jam kamu dibayar segitu. Kalau yang hourly, begitu kalian suka, oke, aku suka dengan kamu, aku buatkan kontraknya, silakan mulai. Kemudian dia melakukan offer namanya. Offer, kamu oke ke start kontrak, maka job ini sudah muncul di aplikasi Upwork-mu dan kamu langsung bisa nekan tombol start untuk mulai kerja. Uang langsung masuk saat itu juga, tapi belum bisa dicairkan. Oke, kamu kerja, langsung kerja. Kamu ngerjain apa aja yang akan dibutuhkan oleh klien, kamu kerjain, kemudian kamu saat itu dengan trackernya. Begitu kamu sudah selesai, tidak harus selesai saat itu juga loh ya, karena kan kerjaan itu panjang. Kemudian kamu sudah melakukan progres dan kamu pengen istirahat, tekan stop. Tapi saat itu sudah terbayar, sudah masuk ke saldomu, misalnya sudah 1 jam, lalu sudah masuk $20 atau 260 ribu. Tapi ini dicairkannya tidak bisa saat ini, dicairkannya sekitar 2 minggu lagi. Oke, jadi orang Upwork itu kerjanya saat ini untuk income 2 minggu lagi. Nah, sudah seperti itu. Ini kemudian artinya ya kerjaan yang hourly ini 2 minggu lagi udah langsung cair, nggak ada babi bu, santai. Nah, kalau job sudah selesai, klien suka, ya udah dia akan melakukan end contract, selesai. Kamu sudah nggak punya tanggung jawab lagi, dia juga sudah selesai dengan membayarmu. Tapi uangnya udah masuk, yang bisa kamu ambil 2 minggu lagi. Pertanyaannya, mungkin nggak apa ini panjang lebih dari 2 minggu? Sangat mungkin. Saya malah pernah mengerjakan aplikasi untuk orang Australia selama hampir setahun dan semua hourly. Jadi saya akan melakukan pekerjaan, terrekord, kemudian 2 minggu kemudian saya ambil uangnya, terus lanjutkan. Jadi akan ada income terus menerus terjamin sampai 2 minggu dan kali setahun ke depan. Nah, ini kerjaan yang disebut hourly. Kemudian kerjaan yang kedua, kerjaan yang fixed price. Sama dengan yang sebelumnya, interview, accept offer, kemudian saat offer kamu terima, kamu langsung kerja dengan fixed price. Perbedaannya adalah fixed price ini, kamu saat melakukan interview, ada negosiasi. Misalnya, dia butuh aplikasi yang aplikasi dengan 100 feature misalnya. Ada 100 task yang harus diselesaikan. Kamu negosiasi. Kamu kira-kira dulu deh ini butuh berapa dolar kira-kira sampai selesai ya. Kemudian kamu buat dan kamu tawarkan, hey Jack misalnya, ini butuh sekitar $500. Kamu setuju nggak? Kalau dia setuju, oke, aku setuju. Terus bagaimana milestone-nya? Milestone adalah tahapan-tahapan yang harus kamu deliver sehingga klien membayar sejumlah porsi. Yaitu misalnya kamu membayar, dia butuh 100 fitur misalnya. Kemudian kamu buat aja dalam menjadi 3 tahapan. Kemudian, hey Jack, aku nawarin gimana kalau sepertiga fitur selesai, 33 fitur selesai, kamu bayar sepertiga dari berapa tadi? Saya lupa malah. $500 ya mungkin ya. Kemudian 33 fitur berikutnya, nantinya 34 fitur berikutnya selesai, kamu membayar sepertiga, 2/3 dan 1/3, 2/3 dan 3/3. Nah, ini negosiasi. Fixed price itu saya nggak suka karena ada negosiasi. Nah, begitu kamu ngerjain di fixed price, kamu nggak perlu ngelock dengan tracker karena tidak butuh. Yang penting selesai aja sepertiga milestone yang tadi sudah kamu tetapkan dengan dia. Kamu langsung kirim kerjaan selesai, aku tunggu bayarannya. Kemudian membayar, kamu maju ke tahap berikutnya sampai akhirnya 100 tasknya selesai. Itu yang disebut dengan fixed price. Nah, itu pertanyaannya. Jadi memang kerjaan di Upwork itu adalah murni online, full online, nggak ada ketemu sama sekali.
Dan ada 2 job, hourly dan fixed price. Oke, semoga bisa membuat bayangan bagaimana kerja remote di Upwork dilakukan. Silakan tanya ke saya, remoteworker.id atau di Telegram remoteworker.id dan juga di Instagram remoteworker.id. Okay, catch you up in another podcast.